Keren cerdas. Keren cerdas. Ya, saya di sini bersama dengan APP Bangsa, ya kan Pak ya. Siap. Oh, belum kan? Iya, dan di sini ada Pak Safri. Safri ya. Saya baru kenal dengan Bapak tadi gitu. Ya, kita di sini DPP Bangsa dalam rangka ingin silaturahmi ke DPP Gerindra ya. Dalam rangka ingin menyampaikan aspirasi mengenai pemakzulan Gibran ya, Pak Safri. Pak Safri, baik. Safri? Ya, keren cerdas. Keren cerdas. Ini kami Saya masih kabur, Pak. ya. Kami sekarang berada di kantor DPP Gerindra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kegiatan yaitu penyampaian aspirasi dari yang telah dikumpulkan dari masyarakat dan dikaji oleh DPP Bangsa. APP Bangsa adalah aliansi aliansi penjaga dan pencinta bangsa. Ya. Dan ini semulanya adalah bernama dengan APP TNI. Ya. Lalu APP TNI ini berubah jadi APP Bangsa supaya apa? Supaya kita diterima secara legal gitu ya. Nah, tapi tetap ada sayap organisasi kita yang namanya P3 TNI, yaitu Pejuang Paguyuban. Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya. Nah, sama seperti tadi kita sudah berkunjung ke dua partai, yaitu Partai PDI Perjuangan, lalu berikutnya Partai Demokrat, dan sekarang kita ada di Partai Gerindra. Kenapa sore ini kita sampai di Partai Gerindra? Karena kita menganggap Partai Gerindra adalah pemenang pemerintahan. Ya, kalau Partai PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu, ya, pileg, dan ini adalah pemenang pemerintahan. Dan kita berharap banyak untuk menyampaikan aspirasi ini ke Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Apa yang akan kita sampaikan itu nanti akan dibacakan oleh salah seorang wakil. Tapi saya ingin perkenalkan dulu. Kalau tadi sudah diperkenalkan di Partai Gerindra ini juga saya ingin memperkenalkan. Nah, ini Ketua Umum Pak Maijen TNI, ya, Dedi S. Budiman. Pak Dedi. Nah, Ya, silakan Pak. nah. Pegang itu. Lalu didampingi oleh Wabin, Dewan Pembina, Dr. Mehmet Hakim. Ya, ini ya semua serba putih. Tadinya mungkin dicalonkan Jokowi juga jadi calon presiden. Lalu kami juga didampingi oleh perwakilan daerah, ya, yaitu dari perwakilan Jakarta ada Dewan Pembina perwakilan APP Bangsa Jakarta, Pak Adang Suharjo. Ya. Nah, assalamualaikum Pak Adang. Nah, berikutnya kami juga didampingi oleh pengurus wilayah Jawa Barat, yaitu Pak Hari Nugraha. Nah, kami juga didampingi oleh Pak Nugraha. Pak Nugraha. Junaidi Samsudin, bendahara. Saya sendiri Safril Sofyan sebagai sekjen dari APP Bangsa. Nah, tadi setelah perkenalan, tentunya RH Channel ataupun pemirsa RH Channel ingin tahu apa yang akan kita sampaikan, karena ternyata di dalam kunjungan kita ke Gerindra sekarang ternyata Pak Sekjennya lagi aktif di MPR, ya kan, sebagai ketua MPR, jadi belum bisa kita ketemu. Tapi tadi sudah ada janji untuk supaya nanti kita akan diterima entah itu di DPR MPR, entah itu di sini nanti, ya. Itu sudah kita bicarakan oleh salah satu yang ditugaskan menerima kami, gitu. Ya, saya kira itu tambahan penjelasan dari saya tentang kunjungan ke DPP Partai Gerindra. Lanjut mungkin Pak Ketua Umum Pak Dedi ingin ada sesuatu yang disampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI, adalah sayap dari APP Bangsa, Aliansi Penjaga dan Pecinta Bangsa. APP Bangsa ini, P3 TNI ini, fungsinya adalah sebagai
jembatan atau penyambung lidah antara rakyat dengan TNI, antara rakyat dengan partai politik, antara rakyat dengan pemerintahan, seperti itu. Nah, zaman Gus Dur itu di gedung DPR MPR disebutnya adalah Taman Kanak-Kanak. Taman Kanak-Kanak maksudnya kanak-kanak itu kan dia sibuk main sendiri. Dia tidak tahu masalah orang tua. Gitu. Nah, mungkin Gus Dur kalau masih ada, itu akan dirubah Taman Kanak-Kanak itu menjadi taman apa itu namanya? Patung. Taman patung. Gitu. Patung itu kan tidak punya hati pikiran, gitu loh. Ya, taman patung. Gitu. Nah, Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah menyampaikan 8 poin ke DPR, MPR, Presiden. Tetapi permasalahannya kan kurang direspon, gitu. Nah, kurang diresponnya itu kenapa? Mungkin terlalu banyak patung di sana. Jadi hati pikirannya, mata telinganya tertutup. Ya maklum patung gitu lah. Nah, untuk itu karena tidak direspon, kita datang ke para ketua partai. Kita sudah ke PDIP, ke Demokrat, dan hari ini terakhir ke Partai Gerindra. Kita berharap gitu, Partai Gerindra, khususnya ketua Partai Gerindra, saya yakin beliau ini adalah manusia yang bijak, hati pikirannya terbuka. Sama-sama gitu. jenderal ya. Gitu, hati pikirannya terbuka, kita percaya beliau akan terbuka, akan menerima gitu deklarasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Nah, kalau ini diterima, saya yakin permasalahan-permasalahan sisa-sisa residu-residu kepemimpinan Jokowi akan bisa diselesaikan gitu. Misalnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 nomor 2 sampai nomor 8 selesai kalau kembali ke Undang-Undang 45. Nah, yang kedua, Gibran itu segera dilengserkan. Kalau Gibran dilengserkan, saya rasa selesai permasalahan bangsa ini, ya, akan segera bisa diselesaikan. Tidak ada lagi sandungan-sandungan sisa-sisa dan lain sebagainya. Itu aja ya. Saya berharap, saya punya keyakinan ketua partai manusia yang bijak, bukan patung-patung gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teruskan sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa APP Bangsa dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI P3 TNI menyatakan sikap bahwa Gibran harus segera dimakzulkan karena berbahaya bagi NKRI. Ada dua konsideran yang perlu saya bacakan karena ini penting, bahwa Gibran adalah anomali yang tidak datang dari luar sistem, tapi tumbuh dari pembusukan di dalam sistem itu sendiri. Ia adalah simbol puncak dari si distorsi demokrasi Indonesia. Seorang anak presiden yang melompati konstitusi dibantu oleh putusan kilat Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh pamannya sendiri. Bahwa Gibran menjadi wakil presiden bukan karena prestasi, tapi karena nepotisme keluarga Jokowi melalui pelanggaran etika berat oleh pamannya di Mahkamah Konstitusi. Bukan sekedar main nepotisme, tetapi melalui hukum yang disulap demi garis keturunan dengan cara merusak konstitusi, dipaksa merubah usia. Lebih tepatnya dia adalah anak haram konstitusi. Oleh sebab itu, kami yang tergabung dalam Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa atau APP Bangsa dan Paguyuban Pejuang Purnawirawan TNI P3 TNI menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Agar DPR, MPR, dan MK sebagai pemegang mandat rakyat tidak boleh diam karena memiliki dasar dan kewenangan untuk segera membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden melalui mekanisme politik dan hukum yang sah. 2. Agar para pimpinan partai politik segera melakukan koreksi pelanggaran etika dan prinsip konstitusional yang melahirkan anomali serta menyelamatkan demokrasi dari pembusukan total sebelum negara ini berubah menjadi panggung dinasti. 3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan bergerak bersama memperbaiki bangsa dan negara menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, bermoral, dan bertanggung jawab. Demikian pernyataan ini dibuat di Bandung pada tanggal 29 Juni 2025, pengurus pusat Aliansi Bangsa dan Pencinta Bangsa APP TNI dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI atau P3 TNI, Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman Ketua Umum, Insinyur Sopian BK Teks MM Sekretaris Jenderal.
Demikian pernyataan sikap dari Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa APP Bangsa dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI P3 TNI dengan harapan bahwa Gerindra segera merespon apa yang kami sampaikan dan juga apa yang disampaikan dapat berdiri oleh para purnawirawan dan prajurit TNI agar Indonesia tidak lebih terpuruk dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian para sobat RH Channel. Ya, ada yang mau komen? Perlu ada jawaban. Biasanya kan begitu. Kalau Pak Refli Harun, dia komen. Jadi harus ditutup dengan Karen Cadas. Jadi sudah sampai tahap mana Pak Safril? Ya, jadi ada 3 partai yang sudah kita sampaikan, ya surat dan pernyataan sikap yang tadi dibacakan oleh Pak Adang Suharjo sebagai perwakilan DPW APP Bangsa di Jakarta. Ya, jadi kita berharap ya dengan kita berkunjung ke 3 partai tadi, PD Perjuangan, Demokrat dan Gerindra, ini sudah ada penugasan dari ketua-ketua partai lah gitu setelah menerima pernyataan sikap kita gitu, bahwa segera saja ya suara atau katakanlah ini karena tadi disampaikan oleh Pak Deddy S. Budiman sebagai ketua umum bahwa kita ada penyambung lidah masyarakat kepada DPR, MPR, ya, MK kalau mereka memang tidak sebagai patung-patung ya haruslah sebagai manusia yang punya apa tadi Pak Deddy? Hati pikiran, Hati pikiran. Patung kan nggak punya hati dan pikiran. Ya, nah begitu. Jadi itu yang kita harapkan dan kami optimis. Dan untuk yang 5 partai lagi kita akan lakukan juga. Jadi diantaranya adalah Nasdem, lalu PKB, ya, lalu PKS, dan lalu PAN, satu partai lagi. Ada 2 ya? Tadi ya. P3 adalah PKB udah. PKB sudah, PKB, Nasdem, Golkar. Tapi Golkar kelihatannya ya udah kita tetap kirim, walaupun sebenarnya dari apa yang kita sampaikan mereka skeptis untuk apa, untuk yang kita. Dan ini catatan buat Golkar nanti, kalau memang mereka tidak membuka hati dan pikirannya, ya cuman jadi patung-patung aja. Ya kita masyarakat tidak akan memilih Golkar nanti. Saya pikir kemungkinan juga akan turun jauh gitu. Apalagi biasa ketua umumnya palsu. Pengiriman surat-surat ke partai-partai, kira-kira ada pergerakan apa lagi Pak? Nah, ini kita akan berkomunikasi juga dengan PP TNI atau para petinggi, para jenderal lah gitu, yang lebih dari 200 jenderal-jenderal itu. Ya, kita juga akan mendukung seperti apa yang telah disampaikan kemarin di hotel di Kemang. Ya, kalau seandainya mereka tetap jadi patung, budek, nggak membuka pikiran dan hatinya, ya jangan salahkan. Ya, kalau masyarakat akan mencari saluran lain, ya itu yang bisa saya nyatakan, ya kan? Barangkali ada yang komen? Kalau ke lembaga lain seperti DPR, DPD dan sebagainya itu gimana tanggapan mereka? Nah, DPR, DPD kita memang tidak kirimkan, ya, karena kita kan terbuka nih, ya, dan kita beranggapan, ya, bahwa DPR, DPD ini tadi adalah kita anggapan mereka mungkin ada sebagai manusia, mungkin juga tidak, cuma sebagai patung, gitu kan. Tapi kita berharap dengan ketua-ketua partai, ya 8 ketua partai ini, ya tinggal perintah, gitu. Karena sistem kita di sini itu kan adalah ketentuan itu adanya di ketua umum partai. Ya, nah kalau ketua umum partai udah bergerak, ya otomatis mereka sebagai anggota dari fraksinya mau tidak mau harus mengikut ketua partainya. Tadi kita juga dapat sedikit bayangan dari yang menerima kita di DPD Perjuangan tadi kan. Mereka akan menyampaikan ke ketua umumnya Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri. Mereka akan sampaikan dan kita berharap ya sama seperti ini Pak Prabowo Subianto nanti akan disampaikan juga oleh para petugasnya. Ya nanti tinggal gampang kok. Ini masalah gampang banget. Mereka tinggal perintah aja kok. Ya, laksanakan pasti jadi. Dan nggak perlu lama. Mungkin dalam waktu 1 bulan udah bisa makzul gitu. 1 bulan. Ya 1 bulan bisa dimakzulkan. Tinggal diperintahkan partai kok. Mungkin saya nambah sedikit. Ya. Boleh tuh. Silakan Pak. Ya, jadi begini, langkah kita adalah ketika kita sudah menyampaikan surat ini dengan harapan bahwa surat ini akan ditanggapi dan direalisasikan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Apabila itu tidak terjadi,
maka kita akan minta audiensi dengan ketua umum partai langsung. Ya, sekali lagi kita akan mencoba beraudiensi dengan ketua umum partai langsung. Ya, kalaupun itu misalkan tidak terjadi atau kita juga tidak bisa diterima oleh mereka, tentu kan berbagai macam alasan ya. Yang pasti sepertinya kurang perhatian. Masalah bangsa yang sebesar ini, kan itu tanggung jawab mereka. Ini kan keputusan politik. Kalau mereka terus tidak melakukan apa-apa, terus untuk apa ada partai politik? Lebih baik kalau partai politik tidak memperjuangkan rakyat, ya lebih baik dibubarkan. Untuk apa? Hanya menghabiskan uang rakyat, menghabiskan APBN, hanya untuk kesana kemari nggak jelas, rakyatnya semakin sengsara. Ini penting. Nah, adapun kenapa kita nggak ke DPD dan DPR dan MPR? Karena memang sebetulnya saudara-saudara kita dari Forum Purnawirawan Pejuang, Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu sudah menyampaikan ke sana. Tinggal kita memonitor. Dan untuk diketahui bahwa sebetulnya kita jadi sebetulnya suka sedih ya. Anggota DPR ini sebetulnya untuk keputusan yang strategis tidak bisa apa-apa. Mereka menunggu keputusan DPP. Ya, jangan diharap. Jangan diharap, mereka itu hanya raja-raja kecil. Ya, kalau ditanya, ya saya percaya. Artinya saya beranggapan itu alasan saja ketika sampai hari ini yang sudah hampir 1 bulan lebih, 2 bulan ya, Forum Purnawirawan menyampaikan 8 butir pernyataan itu, tapi katanya belum sampai ke mereka. Itu mustahil lah. Artinya kalau dia bilang udah dari kita, pasti dicecar, tanya lagi dan sebagainya. Sementara keputusan DPP nggak jelas, akhirnya dia nggak bisa ngomong dan nggak mau ngomong. Sebab bisa secara ngomong urusannya panjang, ya. Jadi bisa diresapel dan sebagainya. Itu saya kira. Jadi sekali lagi upaya kita, insya Allah Taala kita ingin ketemu dengan para ketua umum partai untuk masalah ini. Ini karena menurut kami ini masalah penting karena kalau Gibran tidak segera diturunkan, saya khawatir terjadi dinasti politik Jokowi yang akan merusak tahun-tahun berikutnya. Sebagaimana kerusakan 10 tahun yang baru lalu itu. Terima kasih. Kalau boleh tahu Pak, jikalau ini misal kita lihat nanti ini berhasil lalu Gibran turun, lalu kalau gagal itu gimana tanggapannya? Ya, Kalau berhasil dan tidak wah berhasil. ini pertanyaannya rada sulit dijawab karena pakai kalau nih. Pakai andai ya. Kalau begitu saya juga menjawabnya dengan andai ya. Andai Gibran dimajukan atau dia melihat harus mundur gitu ya. Dia lebih terhormat dengan mengundurkan diri gitu kan, daripada dimakzulkan itu lebih parah ya. Yang dinastinya gitu kan. Nah, itu gampang sekali ya. Tinggal pemilihan wakil presiden pengganti itu banyak, dan kita punya tokoh-tokoh yang sudah mumpuni, jauh lebih berkualitas daripada Gibran. Nah, kalau katakan tadi pertanyaannya pakai andai dia tidak dimakzulkan gitu kan, sebenarnya kita sudah kaji. Kalau dia tidak dimakzulkan, masih dipertahankan, ini artinya keinginan dari otoritarian penguasa pemerintah dengan bekerja sama dengan oligarki, yang sementara Pak Prabowo dalam pidato-pidatonya di luar negeri juga sudah menjelaskan tidak ada bahayanya antara oligarki dengan pemerintahan atau bahayanya pengusaha dengan penguasa dengan kalau perusahaan pengusaha. Ya, istilahnya Rizal Ramli dulu peng-peng. Ini benar ya. Ini benar-benar akan merusak sendi-sendi kehidupan kita. Ini udah kita rasakan dan tidak akan ada jalan keluar. Dan kita lihat mungkin sampai dengan Oktober nih. Oktober ini berarti setahun ya pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Prabowo. Ya. Dan tanda kutip juga pemerintahan Jokowi. Karena ada anaknya di situ gitu. Dan ada menteri-menterinya di situ. Kalau sampai Oktober tidak ada perubahan, ya mungkin November itu kan lebih rusak lagi, dan masyarakat mungkin sudah muak, sudah sangat bosan. Kita tadi udah dikatakan kita cuma sebagai kanal gitu dari aspirasi masyarakat. Jadi bukan aspirasi kita aja, tapi ada masyarakat yang kita kanalisasi, kita sampaikan kepada ketua umum. Oh ini loh keinginan atau aspirasi masyarakat, karena mereka sibuk, nggak mungkin lagi di bawah gitu. Ya kan, nggak mungkin lagi ke ke kalangan rakyat di bawah gitu kan. Jadi kita yang menyampaikan bahaya untuk nanti ya. Kalau 2030 Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa Indonesia itu bubar ya, ada di peta dunia. Ya, nggak ada di peta dunia. Saya khawatir akan terjadi begitu karena memang ini sudah sangat kalau jenderal-jenderal ratusan, 200-an
para jenderal petinggi ini sudah menyatakan sesuatu, tidak juga direspon, itu bahaya. Itu paradoknya Prabowo. Jadi sekarang ini yang kita lihat kan Prabowo kayak masih sedikit ya terhadap Gibran dan keluarganya Jokowi gitu kan. Ya, Jadi misal nanti hasilnya nggak langsung diturunkan, tapi misal ada pergantian menteri atau reshuffle menteri, itu gimana Bapak, mentoleransi atau gimana? ya itu salah satu langkah yang kita juga tuntut sebenarnya. Terjadi reshuffle dan juga Forum Purnawirawan dan Prajurit TNI juga menyatakan itu pada poin ketiga, pada 4 dari 8 tuntutan itu untuk mereshuffle menteri-menteri yang ada bau dari ketiaknya Jokowi. Jadi itu juga kita harapkan dan mudah-mudahan sampai 20 Oktober ini bersih semua gitu. Nah, saya atau Pak kami ini yakin kalau Pak Prabowo ini juga akan mendengar apa yang disampaikan oleh rakyat. Dan mudah-mudahan ya seperti saya katakan tadi dalam 1 bulan ini sudah ada pergerakan. Tidak ada, Ya, baik itu. perbaikan. Ini sebenarnya mudah Ya, sekali. harus lebih kritis Karena sama Prabowo. cukup 25 anggota DPR bikin lebih kritis. petisi Sebaliknya, gitu ya. kalau ini Dan itu diakomodir, proses lanjut. ya kan? Ya kan? Dan lalu asuhan masuk ke kita, MK maka dan kita juga sangat terus yakin menuntut MK. untuk perbaikan. Kenapa yakin MK? Karena di sana itu cuma 1 orang pamannya Usman, pamannya itu. Yang lainnya itu sebenarnya kan Ferry Amsari sudah menyatakan tidak ada sidang untuk memutuskan keputusan nomor 90. Padahal itu juga yang 2 menyatakan yang bisa diterima adalah yang wali kota. Ya, tapi yang 3 menyatakan gubernur, gitu. Tapi diputuskan 5 gitu. Ini juga udah, dan ini juga akan kita bongkar. Begitu semua sudah dibuka oleh DPR pintunya gitu kan. Nah, ini akan terungkap semua. Dan kita yakin akan cepat kok terjadinya pemajuan Gibran. Tidak akan lama-lama. Jika ketua umum partai sudah sepakat untuk itu. Amin. Kira-kira ada nggak semenjak pembentukan APB Bangsa ini ada seperti intimidasi atau gangguan gitu? Ada gitu. Tapi kayaknya Pak Jenderal Dedi takut. Nggak ada. Iya. Kalaupun ada, paling Intel datang ke rumah, ngobrol gitu kan. Saya pernah datang ke rumah ngobrol, tapi saya jelaskan ke mereka dan mereka terima karena intel-intelnya itu muda-muda. Jadi mereka malah tidak paham. Setelah saya berikan pemahaman selama 2 jam, mereka balik dan muka cerah gitu. Muka cerahnya apa? Oh, berbeda dengan apa yang atasan-atasan mereka katakan gitu. Ternyata ini yang benar. Sampai sekarang nggak ada tekanan-tekanan itu. Ya. Boleh kasih pesan-pesan Pak buat masyarakat atau sobat RH Channel? Iya. Kalau dari saya pesannya adalah mari kita bersama-sama ya memonitor apa yang menjadi aspirasi ini dan kita menghimbau ke seluruh masyarakat di Indonesia bahwa bangsa ini, negara ini besar, 280 juta dan hampir menjadi 300 juta nanti di 2030 ya. Dan besarnya kita juga kita sebenarnya kaya ya kan? Dengan kekayaan alam yang luar biasa, tapi pengelolaan yang salah selama ini, pengelolaan diberikan kepada para oligarki dan para Cina terutama ya. Jadi harapan kita, mari kita bergerak bersama, kita selamatkan Indonesia ini. Dengan apa? Dengan bersama-sama kita memperjuangkan bahwa langkah pertama adalah majukan Gibran, ya, suarakan itu, di mana saja tolong disuarakan. Dan lalu yang kedua yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah mari kita bersama-sama ya bersatu, ya. Indonesia akan selamat, Indonesia akan merdeka dan akan dikelola secara adil dan makmur jika presidennya itu benar-benar presiden yang ya katakanlah cerdas, ya kan, lalu amanah, adil, ya itu harapan kita. Mungkin ada harapan Pak Dedi? Ya, mari kita turunkan Gibran. Saya yakin dengan turunnya Gibran, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur akan segera tercapai. Dengan turunnya Gibran, insya Allah visi misi Pak Prabowo akan segera tercapai. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ada Pak? Boleh. Pak Mehmet, himbauan terhadap masyarakat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa 8 tuntutan purnawirawan prajurit TNI itu salah satunya adalah memakzulkan Gibran. Nah, untuk memakzulkan Gibran ini tidak bisa oleh presiden, tapi oleh ketua partai.
Nah, Prabowo juga sebagai salah satu ketua partai, tinggal nyuruh aja wakil-wakilnya yang ada di DPR supaya ikut menandatangani hak angket, sudah selesai. Yang lain juga begitu, ya, mempengaruhi misalnya partai-partai yang lain begini. Dengan turunnya Gibran, semua program Prabowo insya Allah akan terwujud, ya. Kemudian dengan digantinya orang-orang bawaan Jokowi, semuanya itu akan makin lancar lagi. Dengan diadilinya Jokowi, ditangkap dan diadilinya Jokowi, itu akan semakin selesai permasalahan bangsa ini, ya. Karena penyebab atau Jokowi ini adalah merupakan sumber dari sumber permasalahan bangsa Indonesia. Dia kayaknya diselundupkan jadi presiden, ya, dengan ijazah yang tidak jelas, dengan sejarah keluarganya yang tidak jelas, tiba-tiba bisa jadi ini. Ini tentu ada semacam skenario yang besar, ya, sehingga ini bisa kejadian. Dan tentu Jokowi tidak mau melepaskan kekuasaan ini. Nah, jadi dengan diturunkannya Gibran itu merupakan simbol bahwa Jokowi sudah tidak ikut-ikutan lagi. Kita lihatlah seperti Pak Susilo Bambang Yudhoyono, begitu selesai, jadi selesai sudah. Bagaimana Ibu Megawati, sama juga. Begitu pula siapa Pak Habibie, Gus Dur, udah selesai udah. Jangan terus saja merongrong, ya. Kalau saya dengar, nah, mudah-mudahan analisis teman-teman yang lain dan analisis saya ini salah. Ya, Pak Jokowi dengan orang-orangnya itu selalu berupaya supaya Pak Prabowo terlihat gagal. Hati-hati ini. Ya, jadi mereka itu bukan membantu program Prabowo, tapi justru ingin menggagalkan supaya Pak Prabowo ini dianggap tidak berhasil. Nah, kalau begitu artinya Jokowi berhasil. Ya, jadi kita tidak bisa berpikir atau melihat ini hal-hal yang seperti ini sederhana, ya. Untuk itu saya menghimbau seluruh warga Indonesia, seluruhnya yang waras, ayo kita bantu Pak Prabowo. Bagaimana korupsi itu kita tumpas, bagaimana keadilan itu kita tegakkan, bagaimana kesejahteraan itu kita wujudkan, ya. Nah, kalau kesejahteraan itu sebenarnya mudah. Kalau saja ketahanan pangan, ini dari dua nih, ketahanan pangan. Dari beras naik 10 juta ton, itu kurang lebih sudah 100 triliun. Dari sawit naik menjadi 80 juta ton, artinya naik 30, ini sudah 300 ya katakanlah 300 triliun. Kalau jumlahkan sudah 400, itu aja dari petani itu. Apalagi dari gula, dari jagung dan sebagainya, ya. Jadi kalau ditambah dengan tambang, dibereskan, ya kalau 1.000, 1.500 bahkan sampai 2.000 triliun tuh kayaknya Pak Prabowo tuh dapat lah itu, ya. Artinya pajak yang sekarang PPN misalnya sampai 11% bisa diturunkan lagi menjadi 6% atau 5%. Ya. Nah, ini artinya rakyat merasa sejahtera, bahagia, ya. Saya kira itu saja. Ayo kita sama-sama bantu Pak Prabowo agar beliau bisa bekerja dengan baik dan lancar, ya. Tidak lagi dirongrong oleh residu-residu menteri yang lama nih, ya. Jadi saya kira itu. Dan untuk Pak Prabowo, luangkan waktu walaupun cuma 1 jam, 2 jam, bertemulah dengan para purnawirawan prajurit secepatnya. Apalagi kalau ditambah dengan para tokoh, itu akan lebih lengkap. Pak Prabowo tidak boleh pilih kasih sebagai presiden. Ya, ini di kantor Gerindra nih, di rumah Pak Prabowo saya ngomong begini, ya, supaya Pak Prabowo jadi bapak yang baik. Semua anak yang dianggap menyenangkan, yang tidak menyenangkan, itu tetap anak Pak Prabowo. Semuanya harus dirangkul. Tidak boleh cuman yang pandai menjilat saja didengar. Nah, yang pandai mengkritik itu
tidak didengar. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin sedikit untuk sebagai harapan ya Pak Hari duluan, baru penutupnya Pak. Pak Hadi dulu katanya. Oke. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Hari Nugraha dari Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Pejuang Penjaga dan Pencinta Bangsa dan Paguyuban Prajurit Pejuang dan Pejuang Purnawirawan Namanya di Jawa Barat. Jadi mengapa dari forum Purnawirawan Prajurit TNI melaksanakan atau melakukan kritisi dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah didukung oleh kita dari APP Bangsa P3 TNI menyampaikan hal tersebut kembali kepada Undang-Undang 45, membersihkan menteri-menteri Jokowi dan juga memakzulkan Gibran. Karena hal yang penting, bangsa ini sudah mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa. Ancaman yang terjadi terhadap bangsa ini adalah pertama disintegrasi bangsa. Ini kalau kita lihat perpecahan tuh bukan hanya di masyarakat tapi jadi tingkat atas dari level tertinggi sampai tingkat terbawah. Ini kan luar biasa. Kemudian utang negara juga sudah melebihi 10.000 triliun. Ini luar biasa. Siapa yang akan membayar dan bagaimana cara membayarnya? Dari mana? Sementara SDM, SDA itu diambil oleh asing dan asing. Kemudian juga supremasi hukum juga sampai saat ini tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan. Berpihak kepada pemberi uang yang memberikan sumbangan terbesar ya kepada yang bermasalah terhadap hukum. Sehingga bagaimana korupsi yang sangat luar biasa sampai triliunan itu sangat Masya Allah kan gitu. Kalau di luar negeri saja itu 1 miliar saja bisa dihukum mati. Ini bagaimana ada 11 triliun atau 11,5 triliun itu dikorupsi oleh satu orang saja, kan gitu luar biasa. Nah inilah kami datang kepada para pimpinan partai menyampaikan ini untuk menyelamatkan bangsa. Kami tidak punya kepentingan apa-apa kecuali adalah untuk kepentingan bangsa ini, keselamatan rakyat ini, bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Yang sampai seperti diprediksi oleh Pak Prabowo, Indonesia akan bubar. Inilah mungkin perhatian kami dari para pejuang dan purnawirawan TNI untuk menyelamatkan bangsa. Mudah-mudahan ini didengar oleh para tokoh-tokoh bangsa sehingga kita bisa menyelamatkan dan kembali kepada UUD 45 yang asli dan makzulkan Gibran dan penyerahan Jokowi. Tidak selesai kalau misalnya tidak begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanya satu hal Pak Ya. tentang ini, organisasi. Kalau misalkan memang terjadi bendera Jokowi dan makzulkan Gibran, bagaimana nasib APP Bangsa ini sendiri Pak? Kami akan tetap berada bersama pemerintah dan rakyat. Karena tadi sampaikan oleh Pak Ketua Umum, kami adalah yang akan menyebatani bagaimana aspirasi rakyat terhadap pemerintah, terhadap TNI, dan harap semua pihak untuk menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih. Ya, jadi ini sebagai penutup aja bahwa adanya Jokowi, adanya Gibran itu karena adanya partai politik. Kalau Jokowi salah, kalau Gibran juga bermasalah dalam masalah hukum dan persyaratan lainnya, itu karena juga partai politik. Dosa partai politik. Jadi kerusakan negeri ini selama 10 tahun adalah juga dosanya partai politik. Tanpa keputusan politik tidak mungkin Jokowi bisa bikin undang-undang. Tidak mungkin. Jadi dari PD Perjuangan dan minta maaf. Tidak mungkin membuat IKN dan lain sebagainya yang sangat menyakitkan bangsa Indonesia. Untuk itu, inilah saatnya, inilah waktunya partai politik memperbaiki diri, meminta maaf pada rakyat, ya, memperbaiki diri dengan memakzulkan Gibran tentunya, dan insya Allah ke depan tidak ada lagi panjang dinasti Jokowi. Dan karena itu mudah-mudahan sekian waktu sisa Pak Prabowo pemerintah itu terjadi perbaikan yang signifikan di negeri kita. Ya, itu harapan kita.
Kalau itu diikuti oleh partai politik lain, tentu kita akan apresiasi dan kita akan mendukung setiap kebijakan yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat dan menuju keadilan di negeri kita Indonesia. Tapi sebaliknya, ketika partai politik itu tidak melaksanakan aspirasi yang kita sampaikan, tentu kita akan lebih kritis. Ya, apa itu lebih kritis? Tentu tidak sesederhana ini, karena kekecewaan rakyat sudah memuncak. Apa yang terjadi kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti kegaduhan akan terus berlangsung. Kalau itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo hari ini, ya saya sudah tidak berharap banyak kalau beliau seperti itu. Makanya saya meminta kepada Pak Prabowo, tolong perbaiki diri khususnya Gerindra, ya, khususnya Gerindra untuk segera mengikuti apa yang aspirasi yang terjadi di masyarakat. Itu saya kira. Terima kasih. Boleh tambahin lagi Pak? Ada sedikit nih. Kalau ini hiburan ya. Kami dari Bandung berangkat pagi-pagi. Rencananya memang mau ke PDIP, Demokrat dan Gerindra. Ada satu kesan yang baik sekali ini, saya sampaikan ya. Pertama kali kita datang ke PDIP. Setelah ditanya maksud dan sebagainya, kami disilahkan masuk. Kemudian kita diberi minum. Ya, setelah ketemu bahkan diberikan makan siang. Artinya mereka welcome terhadap kedatangan barangkali orang-orang yang tidak dikenal oleh PDIP. Ya, karena memang dia bukan orang partai gitu ya. Dan saya melihat ini ya, memang ada kedewasaan di dalam berorganisasi di PDIP. Ini terlihat dari rumahnya aja, dari rumah tangga markas besar DPP-nya ya. Kemudian setelah itu kami bergeser ke Partai Demokrat. Oleh satpamnya kita disilakan masuk. Setelah masuk, wah ini partainya sibuk lagi makan. semuanya ya pengurus partainya, sekjennya lagi makan. 5 menit tunggu, 5 menit sampai 1 jam kita di sana, 2 jam sampai 2 jam tidak ada kabar berita ya. Sehingga ini kasihan juga nih adik-adik kita nih, YouTuber dari RH channel. Ada. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa Demokrat itu belum dewasa lah, ya. Karena manajemen di dalam markas besar saja, kantor DPP-nya seperti itu. Jadi kita tuh dianggap kayak yang mau nyusahin Demokrat, padahal kita ingin itu sumbangan. Jadi kita tuh justru ingin menyampaikan aspirasi ini loh. Apalagi kebetulan Dewan Pembinanya kan juga tentara, ya, jenderal senior. Dan yang datang juga ada di sini, jenderal juga datang ke sana. Tapi ya begitulah penerimaan di Demokrat. Kemudian kita datang lagi ke Gerindra, ya. Emang agak jauh, kira-kira hampir 1 jam tadi ya kita berangkat ke sini. Tapi alhamdulillah capeknya kita dari sana ke sini ini itu dibayar. Waktu ke sini kita disambut dengan senyum, disiapin kopi, ya. Walaupun tidak ada orang, kebetulan para pengurusnya nggak ada, ya. Jadi kita melihat bahwa Gerindra juga partai yang cukup besar, ya, dan dewasa, ya, di dalam menerima ini. Kita disiapkan peralatan apa di sini? Kita boleh juga memotret, ya. Oh kan ini wawancara. Tapi Gerindra lebih dewasa lagi. Ya pokoknya dua-dua ini Gerindra dengan PDI sama-sama dewasa lah. Ya. Jadi bisa menerima tamu dengan baik. Bisa jadi kalau di Demokrat saya 2 kali ke sana sama seperti begitu, tidak ada perubahan. Jadi karena mungkin anak-anak muda yang ada di sana. Anak muda ya. Ya ini mungkin masukan juga buat siapa ketua Partai Demokrat, ya tolong ke depan lebih baik lah siapapun yang ke sana supaya dilayani dengan baik. Barangkali kita yang jauh-jauh juga jadi nggak kecewa lah barangkali ya. Saya kira itu saja, terima kasih ya. Jangan kecewa ya. Oke. Ada lagi mungkin? Udah yang cukup masalah Pak ini tadi. Oh iya. Ya terima kasih buat pemirsa Refli Harun Channel gitu ya.
yang telah mengikuti kita tadi dari mulai kita di PD Perjuangan dan di Demokrat dan terakhir ini di Gerindra. Untuk 5 partai berikutnya kita sedang agendakan kapan kita bisa sampaikan aspirasinya gitu. Dan tadi saya sudah perkenalkan sebenarnya wajah-wajah yang di sini itu mungkin baru buat masyarakat gitu. Tapi kita tidak pansos di sini. Karena kalau saya sendiri sebenarnya aktivisnya dari tahun 77-78. Saya semasa Pak almarhum Rizal Ramli juga sama-sama setahanan nama beliau gitu ya, zaman dulu. Dan juga Pak Adang ini juga aktivis 78 nih. dan semua Pak ini Pak Mehmet 65 lebih tua lagi dan beliau aktif di UNPAD Universitas Padjadjaran. Begitu juga ini Pak Dedi S. Budiman ini. Beliau sudah malang melintang untuk masalah mengkritisi tidak saja pemerintah yang sekarang ya, termasuk pemerintahan Jokowi, dan bersama-sama kita juga tergabung di petisi 100 gitu ya. Jadi kita bukan ingin terkenal atau pansos katanya kata netizen ya, tapi kita benar-benar berkeinginan bahwa aspirasi masyarakat yang sangat berkembang saat ini, dan kita yakin juga bagi kalangan-kalangan yang sebelah ya, ini menggunakan dana yang tidak terhitung. Mereka juga bisa menyewa surveyor yang menyatakan bahwa ini suara-suara yang istilahnya kalah gitu kan, bukan. Ya, kita benar independen di sini. Bukan orang-orang yang kalah di sini. Lalu yang berikutnya, kita juga dalam kegiatan ini tidak punya keinginan yang lain, tapi keinginan adalah bagaimana bangsa ini untuk ke depan anak cucu kita selamat gitu. Itu saja. Jadi tidak berkeinginan untuk dapat jabatan komisaris segala macam seperti siapa itu? Pak Iman, Ade Armando gitu kan. Dan iya. Ya, ada lagi tuh yang siapa, Sylvester ya, yang menganggap rendah terhadap jenderal. Dia pernah berjuang nggak gitu? Pak Narko yang dia serang itu adalah jenderal Kopassus yang berperang di mana-mana gitu. Dia cuman berperang dengan ya berperutnya untuk mulutnya yang berperang dan menghina gitu ya. Ya satu saat nanti ya kita akan lihat bagaimana Sylvester itu ya. Ya sekali lagi kita bukan pejuang-pejuang baru ini. Kita pejuang lama gitu, dan kita udah makan asam garam lah dalam hal kegiatan-kegiatan ini. Cuman kita tidak mau buat publikasi. Dan terima kasih kalau Pak Refli Harun Channel sudah mengikuti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal Hercules gimana, Pak? Hercules itu sudah dihukum oleh sosial, ya. Dia kemana-mana sekarang udah minta maaf ya. Ya, termasuk juga ini di kita di PP Bangsa juga ada namanya Jenderal Yayat Sudrajat. Itu juga beliau dicari-cari untuk meminta maaf, tapi beliau tidak menutup pintu untuk itu, karena itu hukuman sosial buat dia yang istilahnya menghina semua para jenderal, dan ini juga akan berlaku buat Sylvester. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Keren cadas. Oke, terima kasih untuk sahabat RH sekalian. Kita jumpa lagi di live streaming berikutnya dengan berita-berita yang lebih keren cadas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.